Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Terima kasih ya yang udah klik video aku. Dan yang baru nemuin channel ini, aku ucapkan selamat datang. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Dan yang masih sakit semoga cepat disembuhkan. Yang masih mempunyai hutang semoga cepat lunas hutangnya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini di video ini aku bakal buat gimana cara aku menggapai impian atau mempunyai keinginan dengan cara menabung. Kalau kalian yang udah ngikutin video aku dari awal pasti udah tahu ya gimana cara aku nabung atau membuat sinking funds. Nah, kali ini aku bakal buat sinking funds tentang liburan. Sebenarnya sinking funds liburan ini udah aku jalankan ya. Cuman ini aku bakal buat tahapan biar kita konsisten dalam mengisi sinking funds tentang liburan ini. Buat kalian yang mempunyai keinginan bisa dicontoh ya cara aku dalam menabung ini. Nah, jadi dalam sinking funds liburan ini aku memang mentargetkan kalau misalnya liburan sekolah atau akhir tahun aku pengen liburan bareng keluarga kecil aku. Karena di sini pekerjaanku adalah guru honorer, kalau misalnya sekolahnya libur, jadi aku juga ikut libur tentunya. Dan libur ini akan aku pergunakan untuk liburan bersama keluarga kecilku. Jadi di sini aku selain bekerja sebagai guru honorer, aku juga ibu rumah tangga dengan satu baby. Nah, kalian tahulah ya pasti kalau ibu rumah tangga itu pekerjaannya nggak mudah dengan segudang pekerjaan rumah tangga. Contohnya di awal kita bangun itu waktu subuh kita udah buat sarapan, terus cuci piring, cuci baju, beres-beres rumah, masak, dan ngurusi anak. Itu benar-benar rasanya tuh melelahkan ya, tapi disyukuri aja dan dinikmati aja. Nah, jadi untuk merefreshkan otak kita atau membuat perasaan kita menjadi lebih nyaman atau lebih bahagia, jadi aku memutuskan untuk buat budget liburan. Karena ibu rumah tangga itu sebenarnya ya, kalau seandainya ada para suami yang nonton channel ini, jadi ini mewakilkan para perempuan, para ibu rumah tangga ya. Sebenarnya kami istri itu nggak harus diajak ke tempat-tempat yang mewah atau dibeliin barang-barang yang mewah. Diajak jalan keluar aja tuh udah bahagia banget ya. Jadi merasa kita tuh dihargai dan disayangi gitu. Kadang di saat suami ngajak makan di luar dan memutuskan nggak masak di rumah, itu rasanya bahagia banget ya Mams, udah bisa keluar sama keluarga. Jadi untuk kita para ibu rumah tangga, jangan sampai kita stres atau jadi kayak banyak beban gitu ya. Jadi imbasnya ke anak, kalau misalnya kita kurang liburan atau kurang refreshing, itu pasti imbasnya ke anak. Kita suka marah-marah atau suka marah-marahnya ke pak suami. Nah, di sini aku bakal mulai untuk mengatur strategi keuangan untuk liburan. Jadi di sini aku buat 5 poin. Yang pertama, ini tentukan destinasi liburan. Ya, tentunya kita harus menentukan ya, kita mau liburannya kemana. Untuk destinasi liburan ini, kita pilih destinasi liburan kita agar dapat menyelesaikan budget. Misal mau liburan ke luar kota, jadi kita udah mengatur budgetnya berapa. Contohnya misalnya kita mau keluar kota,
kita mau pakai kendaraan, mau naik pesawat atau naik mobil atau naik kereta. Jadi kalian udah tahu budget untuk tujuan destinasi kalian. Kalau pengalamanku, biasanya sekolah yang aku tempat mengajar itu biasanya mengadakan kayak jalan-jalan gitu ya, guru sesama guru gitu. Jadi biasanya kita tuh kayak ke pantai atau ke kebun teh. Nah itu aku udah nentuin budget yang akan aku keluarkan. Nah selanjutnya yang kedua, kita tentukan akan menggunakan agen perjalanan atau tidak. Jika kita ingin lebih bebas, kita bisa atur sendiri liburan kita. Jadi nggak harus pakai agen perjalanan ya. Tapi jika tidak ingin ribet, kita bisa gunakan jasa agen perjalanan ini. Misalnya kita nggak tahu daerah yang kita tuju ini atau tempat wisata yang menarik di kota itu, atau misalnya tempat makanannya di mana. Jadi kita bisa gunakan agen perjalanan ini ya. Dan untuk poin yang ketiga di sini, kita siapkan tabungan khusus untuk liburan. Jadi caranya itu kita sisihkan uang dari penghasilan kita untuk tabungan liburan ini. Misalnya ada extra income atau tambahan dari pendapatan kita, bisa kita masukkan ke tabungan khusus liburan ini. Dan yang paling penting, pisahkan dengan tabungan lainnya. Jadi jangan sampai tabungan khusus liburan ini kegabung dengan tabungan lainnya, biar kita nggak kepakai gitu ya. Nah di sini aku bakal kasih contoh tabungan khusus untuk liburan. Di binder ini biasanya aku gunakan untuk menyimpan beberapa sinking funds-nya aku. Contohnya ada Antam, aset, dana darurat, lebaran, dan yang lainnya ya. Dan ini dia tabungan liburannya. Jadi aku menggunakan ziplock kayak gini biar terpisah dengan tabungan lainnya. Kalian juga bisa tonton video aku yang lainnya, gimana cara aku nabung sinking funds yang lainnya ya. Jadi ini efektif banget menurut aku, jadi nggak tercampur dengan tabungan yang lain. Dan aku juga buat nominalnya atau targetnya untuk berbagai sinking funds-nya aku. Dan dikasih warna apabila kita udah ngisi kayak 100.000 atau 200.000, biar tambah semangat gitu ya untuk mengisi sinking funds-nya kita. Nah sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu jangan berhutang untuk liburan. Ini yang paling penting ya. Jadi usahakan tidak over budget dan menahan diri untuk mengeluarkan dana lebih. Jadi jangan pernah untuk berhutang kalau untuk soal liburan ya, karena liburan ini kan kita untuk fun dan untuk merefreshkan otak kita dan membuat hati kita bahagia. Kalau misalnya kita punya hutang, jadi kayak nambah pikiran lagi ya, udah liburan terus kita harus bayar hutang lagi. Nah jadi usahakan jangan pernah kita meminjam uang untuk dana liburan ini. Jadi kita harus menahan diri untuk misalnya berbelanja yang nggak penting kalau di saat kita liburan. Dan poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, di sini siapkan 10% ekstra budget. Dana ini biasa digunakan jika memang dalam keadaan darurat. Misalnya ingin menambah satu malam
Jadi kita nggak perlu khawatir sampai berhutang untuk pulang liburan. Untuk extra budget ini digunakan memang untuk urgent ya, darurat banget. Misalnya tadi kita mau pulang terus ada hujan lebat yang nggak memungkinkan kita pulang, jadi kita harus menginap di hotel atau di tempat penginapan. Nah, baru kita gunakan extra budget ini. Atau misalnya kita liburannya dengan anaknya mau kayak beli mainan yang nggak kita duga-duga, jadi kita bisa gunakan extra budget ini. Jadi di waktu liburan itu banyak banget ya sebenarnya kemungkinan yang akan terjadi. Menurutku extra budget ini sangat penting karena kita kan nggak tahu kalau misalnya nanti ada kejadian apa atau keperluan yang mendesak apa yang akan terjadi. Oke, ini udah selesai ya aku buat strategi keuangan untuk liburan. Jadi buat kalian yang mau liburan, strategi ini benar-benar bagus ya untuk diterapkan, karena aku udah pernah mempraktekkan strategi ini dan ini mau aku buat lagi karena nanti ada libur sekolah, tentunya nanti ada jalan-jalan atau jalan bareng keluarga. Nah, untuk strategi keuangan untuk liburan ini juga bisa digunakan untuk pelajar, mahasiswa, atau ibu rumah tangga ya. Jadi buat siapa aja sebenarnya ini cocok banget. Nah, di sini aku kasih sedikit warna untuk tema liburan ini. Jadi semoga video yang aku buat dapat menginspirasi kalian semua. Dan jangan lupa ya untuk komen, subscribe, dan like biar aku tambah semangat buat video selanjutnya dan dapat menginspirasi kalian semua. Nah, jadi buat kalian yang mau tahu gimana cara aku buat kayak gambar kayak gini, kalian bisa buka aplikasi Pinterest. Di aplikasi itu banyak banget jurnal untuk membuat gambar kayak gini ya. Oke, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.